Sultan Agung, Adiprabu Hanyakrokusumo dalam aksen bahasa Jawa. Sultan Agung, Adiprabu Hanyakrokusumo, lahir Kuta Gede, Kesultanan Mataram, 1593. Wafat, Karta, Pleret, Bantul, Kesultanan Mataram, 1645. Adalah Sultan ketiga dari Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai tahun 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 106 TK 1975 pada tanggal 3 November tahun 1975. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika, atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang, merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyakrawati dan Ratu Mas Adi Dyah Banawati. Ayahnya adalah Raja kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah Putri Pangeran Benawa Raja Pajang. Versi lain mengatakan, Sultan Agung adalah putra Pangeran Purbaya, kakak Prabu Hanyakrawati. Konon waktu itu, Pangeran Purbaya menukar bayi yang dilahirkan istrinya dengan bayi yang dilahirkan Dyah Banawati. Versi ini adalah pendapat minoritas sebagian masyarakat Jawa yang kebenarannya perlu untuk dibuktikan. Sebagaimana umumnya, Raja-Raja Mataram, Sultan Agung memiliki dua orang permaisuri utama yang menjadi Ratu Kulon. Adalah Putri Sultan Cirebon, melahirkan Raden Mas Syahwaorat atau Pangeran Alit, sedangkan yang menjadi Ratu Wetan adalah Putri Adipati Batang, cucu Ki Juru Martani, yang melahirkan Raden Mas Saidin. Kelak menjadi Amangkurat I, gelar yang dipakai pada awal pemerintahannya. Raden Mas Rangsang bergelar Panembahan Hanyakrokusumo atau Prabu Pandita Hanyakrokusumo. Kemudian, setelah menaklukkan Madura, tahun 1624, dia mengganti gelarnya menjadi Susuhunan Agung Hanyakrokusumo atau disingkat Sunan Agung Hanyakrokusumo. Setelah 1640-an, beliau menggunakan gelar Sultan Agung Senapati ing Ngalaga Abdurrahman. Pada tahun 1641, Sunan Agung mendapatkan gelar bernuansa Arab. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram, yang diperolehnya dari pemimpin Ka'bah di Makkah. Untuk mudahnya, nama yang dipakai dalam artikel ini adalah nama yang paling lazim dan populer, yaitu Sultan Agung. Raden Mas Rangsang naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Menggantikan adiknya, beda ibu, Adipati Martapura, yang hanya menjadi Sultan Mataram selama 1 hari. Sebenarnya secara teknis, Raden Mas Rangsang adalah Sultan keempat Kesultanan Mataram. Namun secara umum, dianggap sebagai Sultan ketiga, karena adiknya yang menderita tuna grahita diangkat hanya sebagai pemenuhan janji ayahnya, Panembahan Hanyakrawati, kepada istrinya, Ratu Tulungayu. Setelah pengangkatannya menjadi Sultan, 2 tahun kemudian, Patih Senior Ki Juru Martani wafat karena usia tua, dan kedudukannya digantikan oleh Tumenggung Singaranu. Ibu kota Mataram saat itu masih berada di Kota Gede.
Pada tahun 1614 mulai dibangun istana baru di Desa Karta. Sekitar 5 km di sebelah barat daya Kota Gede, yang kelak mulai ditempati pada tahun 1618. Saingan besar Mataram saat itu tetap Surabaya dan Banten. Pada tahun 1614 Sultan Agung mengirim pasukan menaklukkan sekutu Surabaya, yaitu Lumajang, dalam perang di Sungai Andaka. Tumenggung Surantani dari Mataram tewas oleh Panji Pulangjiwa menantu Rangga Tohjiwa Bupati Malang. Lalu Panji Pulangjiwa sendiri mati terjebak perangkap yang dipasang Tumenggung alap-alap. Pada tahun 1615 Sultan Agung memimpin langsung penaklukan Wirasaba ibu kota Majapahit, sekarang Mojo Agung, Jombang. Pihak Surabaya mencoba membalas. Adipati Pajang juga berniat mengkhianati Mataram, namun masih ragu-ragu untuk mengirim pasukan membantu Surabaya. Akibatnya, pasukan Surabaya dapat dihancurkan pihak Mataram pada Januari tahun 1616 di Desa Siwalan. Kemenangan Sultan Agung berlanjut di Lasem dan Pasuruan tahun 1616. Kemudian, pada tahun 1617, Pajang memberontak, tapi dapat ditumpas. Adipati dan panglimanya, bernama Ki Tambakbaya, melarikan diri ke Surabaya. Pada tahun 1620, pasukan Mataram mulai mengepung kota Surabaya. Secara periodik, Sungai Mas dibendung untuk menghentikan suplai air. Namun, kota ini tetap mampu bertahan. Sultan Agung kemudian mengirim Tumenggung Bahureksa, Bupati Kendala, untuk menaklukkan Sukadana, Kalimantan sebelah barat daya. Tahun 1622, dikirim pula Ki Juru Kiting, putra Ki Juru Martani, untuk menaklukkan Madura. Tahun 1624, Pulau Madura, yang semula terdiri atas banyak kadipaten, kemudian disatukan di bawah pimpinan Pangeran Prasena yang bergelar Cakraningrat I. Dengan direbutnya Sukadana dan Madura, posisi Surabaya menjadi lemah karena suplai pangan terputus sama sekali. Kota ini akhirnya jatuh karena kelaparan pada tahun 1625. Bukan karena pertempuran. Pemimpinnya, yang bernama Pangeran Jayalengkara, pun menyerah pada pihak Mataram, yang dipimpin Tumenggung Mangun Oneng. Beberapa waktu kemudian, Jayalengkara meninggal karena usia tua. Sementara, putranya yang bernama Pangeran Pekik diasingkan ke Ampel. Surabaya pun resmi menjadi bawahan Mataram, dengan dipimpin oleh Tumenggung sepanjang sebagai bupati. Setelah penaklukan Surabaya, keadaan Mataram belum juga tentram. Rakyat menderita akibat perang yang berkepanjangan. Sejak tahun-tahun 1625 sampai tahun 1627, terjadi wabah penyakit melanda di berbagai daerah yang menewaskan 2/3 jumlah penduduknya. Pada tahun 1627, terjadi pula pemberontakan Pati yang dipimpin oleh Adipati Pragola, sepupu Sultan Agung sendiri. Pemberontakan ini akhirnya dapat ditumpas, namun dengan biaya yang sangat mahal. Pada tahun 1614, VOC, yang saat itu masih bermarkas di Ambon, mengirim duta untuk mengajak Sultan Agung bekerja sama, namun ditolak mentah-mentah. Pada tahun 1618 Mataram dilanda gagal panen akibat perang yang berlarut-larut melawan Surabaya. Meskipun demikian, Sultan Agung tetap menolak bekerja sama dengan VOC. Pada tahun 1619 VOC berhasil merebut Jayakarta di bagian barat Pulau Jawa yang belum ditaklukkan Mataram, dan mengganti namanya menjadi Batavia.
markas mereka pun dipindah ke kota itu. Menyadari kekuatan bangsa Belanda tersebut, Sultan Agung mulai berpikir untuk memanfaatkan VOC dalam persaingan menghadapi Surabaya dan Banten. Maka pada tahun 1621 Mataram mulai menjalin hubungan dengan VOC. Kedua pihak saling mengirim duta besar. Akan tetapi, VOC ternyata menolak membantu saat Mataram menyerang Surabaya. Akibatnya, hubungan diplomatik kedua pihak pun putus. Sasaran Mataram berikutnya, setelah Surabaya jatuh, adalah Banten, yang ada di ujung barat Pulau Jawa. Akan tetapi, posisi Batavia, yang menjadi penghalang, perlu diatasi terlebih dahulu oleh Mataram. Bulan April tahun 1628, Kiai Rangga, Bupati Tegal, dikirim sebagai duta ke Batavia untuk menyampaikan tawaran damai dengan syarat-syarat tertentu dari Mataram. Tawaran tersebut ditolak pihak VOC, sehingga Sultan Agung memutuskan untuk menyatakan perang. Maka, pada tanggal 27 Agustus tahun 1628 pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Bahureksa. Bupati Kendala tiba di Batavia. Pasukan kedua tiba bulan Oktober. Dipimpin Pangeran Mandura Reja, cucu Ki Juru Martani. Total semuanya adalah 10.000 prajurit. Perang besar terjadi di Benteng Hollandia. Pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurang perbekalan. Menanggapi kekalahan ini Sultan Agung bertindak tegas. Pada bulan Desember tahun 1628 dia mengirim Algojo untuk menghukum mati Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Mandura Reja. Pihak VOC menemukan 744 mayat orang Jawa berserakan dan sebagian tanpa kepala. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya. Pada tahun berikutnya, pasukan pertama dipimpin Adipati Ukur berangkat pada bulan Mei tahun 1629. Sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah, berangkat bulan Juni. Total semua 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras di Karawang dan Cirebon. Namun, pihak VOC berhasil memusnahkan semuanya. Walaupun kembali mengalami kekalahan, serangan kedua, Sultan Agung berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC, yaitu J.P. Cowan, meninggal menjadi korban wabah tersebut. Sultan Agung pantang menyerah dalam perseteruannya dengan VOC Belanda. Dia mencoba menjalin hubungan dengan pasukan kerajaan Portugis untuk bersama-sama menghancurkan VOC. Namun, hubungan kemudian diputus pada tahun 1635 karena dia menyadari posisi Portugis saat itu sudah lemah. Kekalahan di Batavia menyebabkan daerah-daerah bawahan Mataram berani memberontak untuk merdeka. Diawali dengan pemberontakan para ulama Tembayat yang berhasil ditumpas pada tahun 1630. Kemudian, Sumedang dan Ukur memberontak tahun 1631. Sultan Cirebon yang masih setia berhasil memadamkan pemberontakan Sumedang tahun 1632. Pemberontakan masih berlanjut dengan munculnya pemberontakan Giri Kedaton yang tidak mau tunduk kepada Mataram karena pasukan Mataram merasa segan menyerbu pasukan Giri Kedaton yang masih mereka anggap keturunan Sunan Giri. Maka yang ditugasi melakukan penumpasan adalah Pangeran Pekik, pemimpin Ampel. Pangeran Pekik sendiri telah dinikahkan dengan Ratu Pandansari,
adik Sultan Agung. Pada tahun 1633, pemberontakan Giri Kedaton ini berhasil dipadamkan. Pasangan suami istri tersebut pada tahun 1636. Wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram dalam masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo tahun 1613 sampai tahun 1645. Pada tahun 1636, Sultan Agung mengirim Pangeran Selarong, saudara seayah Sultan Agung, putra Panembahan Hanyakrawati dan Selirlung Ayu dari Panaraga, untuk menaklukkan Blambangan di ujung timur Pulau Jawa. Meskipun mendapat bantuan dari Bali, negeri Blambangan tetap dapat dikalahkan pada tahun 1640. Dalam masa Sultan Agung, seluruh Pulau Jawa sempat tunduk dalam kekuasaan Kesultanan Mataram, kecuali Batavia yang masih diduduki militer VOC Belanda. Sedangkan desa Banten telah berasimilasi melalui peleburan kebudayaan. Wilayah luar Jawa yang berhasil ditundukkan adalah Palembang di Sumatera tahun 1636 dan Sukadana di Kalimantan tahun 1622. Sultan Agung juga menjalin hubungan diplomatik dengan Makassar, negeri terkuat di Sulawesi saat itu. Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai kerajaan besar yang tidak hanya dibangun di atas pertumpahan darah dan kekerasan, namun melalui kebudayaan. Rakyat yang adiluhung dan mengenalkan sistem-sistem pertanian, negeri-negeri pelabuhan dan perdagangan seperti Surabaya dan Tuban dimatikan, sehingga kehidupan rakyat hanya bergantung pada sektor pertanian. Sultan Agung menaruh perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Dia memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Hasilnya adalah terciptanya kalender Jawa Islam sebagai upaya pemersatuan rakyat Mataram. Selain itu, Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah berbau mistik, berjudul Sastra Gending, di lingkungan Keraton Mataram. Sultan Agung menetapkan pemakaian bahasa Bagongan yang harus dipakai oleh para bangsawan dan pejabat demi untuk menghilangkan kesenjangan satu sama lain. Bahasa ini digunakan supaya tercipta rasa persatuan di antara penghuni istana. Sementara itu, bahasa Sunda juga mengalami perubahan sejak Mataram menguasai Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan terciptanya bahasa halus dan bahasa sangat halus yang sebelumnya hanya dikenal di Jawa Tengah. Menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Dia pun membangun Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram. Mulai dari dirinya, dia juga menuliskan serat sastra Gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang meninggal dunia tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Saidin sebagai Raja Mataram selanjutnya, bergelar Amangkurat I.